Nikmat yang telah kita dapatkan menjadi bertambah terus kenikmatan itu, dan makin tenggelam kita kepada makna kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bro, sini enggak. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qad ghafaltum ka'annakum la tamutuna, sungguh engkau telah banyak sekali lalai kepada Tuhanmu. Ka'annakum la tamutuna, engkau hidup selama ini seolah-olah engkau tidak pernah mati selama-lamanya. Engkau kadang-kadang tanpa disadari seolah-olah kekal hidup di dunia ini. Buktinya banyak hidup ini kita melupakan hari akhirat kita. Buktinya meskipun engkau sudah segudang uang, banyak uang, engkau masih saja mencari-cari rezeki. Mana-mana lagi lembah rezeki yang lain yang harus engkau ambil selama ini. Buktinya anak-anakmu yang sudah diberikan Tuhan banyak, engkau tidak juga mensyukurinya. Engkau berkata, anak-anakku ini tidak mengenakan diriku.
Kau tidak juga pandai bersyukur atas demikian itu. Seolah-olah engkau biarkan saja keadaan itu kepada dirimu yang lalai itu. Seolah-olah engkau tidak pernah mati selamanya. Sholat 5 waktu engkau tinggalkan mungkin atau sebahagiannya. Bib, alhamdulillah, masuk Bib. Itu membuktikan seolah-olah engkau hidup selamanya dalam hidup di dunia ini. Masya Allah. Wa ka'annakum yaumal qiyamah la tuhsarun. Seolah-olah pada hari kiamat itu la tuhsarun, engkau tidak dikumpulkan Tuhan. Seolah-olah setelah mati ini jadi bangkai saja apa adanya. Bangkai ya bangkai, hidup tidak pernah. Tak terasa umurmu sekarang berapa? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60. Tak terasa tiba-tiba besok hari engkau sudah berumur 60 tahun. Seolah-olah tidak begitu penting sekali di hidup di dunia ini. Wa baina yadayal haqqi la tuhasabun. Seolah-olah Tuhanmu yang hak itu tidak pernah menghitungmu, seolah-olah tidak pernah memperhatikanmu. Kapan engkau menghitung dirimu? Kapan kamu munasabah? Dalam bahasan para ulama, di kitab-kitab para ulama ada istilah munasabah. Munasabah itu menghitung-hitung diri, menghitung-hitung keadaan diri. Perlu kita ini menghitung-hitung. Misalnya menghitung diri, apakah aku ini termasuk orang yang berilmu atau tidak berilmu. Lalu apa orang berilmu itu? Orang yang belajar agama minimal 30 tahun misalnya. Loh, selama ini saya belajar ilmu agama, apa saja yang saya pelajari? Oh, ternyata saya sedikit pengetahuan tentang agama. Itu menghitung-hitung diri. Apa yang aku andalkan dalam hidup ini? Yang kau andalkan di akhirat kelak. Mungkin kalau di dunia Anda mengandalkan kekayaan Anda, kehebatan Anda, pengetahuan Anda yang Anda dapat dari sekolah Anda, dari orang-orang yang disayang Anda, membekali Anda untuk hidup di dunia. Nah, sekarang bekal untuk di akhirat apa? Oh, saya hanya sholat 5 waktu. Ternyata hanya sholat 5 waktu saja. Apa kira-kira lolos nanti di akhirat kelak, melewati satu pengadilan yang manusia tusarun dikumpulkan di dalamnya? Ini adalah munasabah. Maka apabila munasabah itu pasti biasanya menghasilkan yang disebut dengan merasa kekurangan amal, merasa kekurangan diri kita, merasa hinalah kita kepada Allah. Ujungnya adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya lalu kita berserah diri kepada Allah, minta ampun. Lalu ujungnya lagi kita ingin memperbaiki diri kita. Subhanallah. Ala sirati la tuzawwazuna hadhihi sifatikum. Seolah-olah engkau tidak pernah terpikirkan bahwa nanti di akhirat itu ada jembatan sirat. Yang jembatan itu bila amalmu lebih banyak, engkau tidak jatuh. Tapi kalau amalmu sedikit, dari amal kebaikanmu, amal burukmu, atau tidak beramalmu, hidup yang sia-sia. Ada juga orang beramal dosa tidak, tapi hari-harinya tidak juga membawa dia berpahala. Artinya amal sia-sia namanya. Ya kan? Bukan hanya dosa, tapi amal yang sia-sia karena menyia-nyiakan waktu yang terjadi. Maka perhitungan itu, kata saya, engkau perhatikan itu. Seolah-olah engkau tidak bertemu dengan Tuhanmu, seolah-olah engkau tidak memikirkan timbangan nanti di akhirat. Inilah sifat manusia, inilah sifat dirimu. Wa antum tad'unal Islam wal iman, sedangkan engkau mendakwahkan dirimu adalah orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nyatanya engkau melalaikan persiapanmu kelak di akhirat. Hajal Quran wal ilmu hujjatun alaikum. Inilah Al-Quran dan ilmu sebagai alasan bagi kalian. Engkau berkata, ini Qur'annya, ini hadisnya, ini ilmunya,
ijalam tak malu bihima, kenyataan engkau sendiri tidak tahu bagaimana mengamalkan Al-Quran itu, bagaimana mengamalkan hadis itu, bagaimana mengamalkan ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya. Ijahadartum indal ulama, apabila engkau menghadiri majelis-majelis ulama yang di dalamnya itu ada ulama menyampaikan nasihatnya, walam takbalu ma yaquluna kana khudurakum indahum hujjah alaikum, kamu sendiri tidak bisa menerimanya, kamu sendiri tidak bisa menyerapnya, kamu sendiri tidak bisa memahaminya. Ma yaquluna, atas apa yang mereka sampaikan, kana hadarukum indahum, sedangkan engkau ketika itu bersama mereka. Itulah hujjah alasan alaikum yakunu alaikum ismun jalika, itulah hujjah alasan mengapa saya mengatakan engkau masih dalam lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata saya, ini kita tidak bicara orang maksiat, tapi orang umum, ya kan? Kalau orang maksiat minuman keras jelas itu dosa, ya enggak? Sekarang kita ini banyak hidup kita ini sia-sia. Sia-sia. Contohnya sia-sia kata saya, engkau duduk di majelis ulama, artinya ada di dalamnya ulama memberi nasihat, engkau sendiri tidak bisa menangkap di sana. Inilah alasan bukti bahwa engkau itu masih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan engkau sudah bersih, engkau mudah menyerap. Nah, jadi bukan soal pintar dan tidak pintar kan? Bukan soal pintar dan tidak pintar, tapi soal adanya hijab dosa yang paling banyak masih dalam diri. Nah, jadi kita banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa jadi aku ini tidak? Bukan karena kita ini bodoh, tapi memang karena ada hijab masih. Hijab itu apa? Hijab itu adalah dosa yang ada melekat dalam diri kita. Ada doa, coba sering kalau bisa doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa inna abduka wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi janbi faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu hadis juga. Ada lagi doa temannya Sayyidul Istighfar, doa orang yang sering berdosa. Nabi mengajarkan, Allahumma ini sesungguhnya aku ajlam menjolim nafsi, ini jolam tu nafsi, salah ya, ini ya Allah, Allahumma ini jolam tu nafsi, ya Allah aku telah menjolim diriku, layak firu zunuba illa anta, tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, ampunilah aku. Bisa dengan kalimat itu. Atau kalau sulit memahami itu dalam hati aja, ya Allah hambamu ini banyak sekali dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ambil tasbih di rumah, alat tasbih, ambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ini tidak diperlukan ilmu yang banyak sebenarnya. Bagaimana kita nanti bilanya dosa-dosa kita sudah habis pada diri kita, ilmu-ilmu agama itu mudah kita terima, mudah kita amalkan, sangat mudah, tidak ada yang sulit. Yang mengatakan sulit itu kalau menurut saya di sini berarti orangnya banyak pendosa. Jadi hilangkan dosanya, hilangkan dosa, insya Allah mudah sekali menyerapnya. Kama lau laqaitumur rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya juga seolah-olah jikalau laqaitumur rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bertemu dengan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan walam taqbalu minhu yaumal qiyamah, tentu engkau pun mungkin tidak bisa menyerap juga.
apa yang disampaikan Nabi. Jadi, wah enaknya para sahabat bersama Rasulullah. Ya, syukur-syukur kita ini di sini ya. Artinya sudah tidak ada lagi Rasulullah di hadapan kita, kehidupan kita mungkin, ya. Andaikan kita hidup bersama Rasulullah, mungkin kita orang yang paling kencang menolak Rasulullah. Mungkin kita adalah orang yang paling mengingkari Rasulullah. Begitu kan? Kenapa? Nyatanya sendiri dalam hal-hal hari-hari kita adalah masih jauh diri kita untuk menyerap pengetahuan-pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Walam tuqbalu mereka, maka tidaklah diterima juga minhu yaumal qiyamah. Yaumul khalqa kulluhumul qaub min jalalillahi azza wa jalla wa azamatihi wa kibriyaihi wa adlihi. Tetapi pada hari kiamat, orang-orang yang dipilih Allah itu mereka bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersama Rasulullah SAW membesarkan, mengagungkan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita lam tuqbalu minhu yaumal qiyamah yaumul khalqa kulluhumul khauf min jalalillah. Kita secara umum ada rasa takut, tapi ketakutan kita tidak sampai pada hari kiamat. Sedikit-sedikit takut. Nah ini maka yang diperlukan ini tuzhabu mulukat dunya wa yabqa. Seharusnya kata saya, hilangkanlah segala kerajaan-kerajaan yang melengket dalam hatimu. Jadi dosa itu lama-kelamaan dia jadi kerajaan di hati. Jadi kerajaan, namanya adalah kerajaan dosa, Bibai, kerajaan dosa. Akibat dari kerajaan dosa itu kita paling sulit melawannya nanti. Contoh misalnya kerajaan dosa lah. Sudah orang terbiasa tidak sholat, iyalah, sulit enggak melawannya? Sulit. Sampai Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Tidaklah orang mengerjakan sholat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ayo. Jadi kerajaan dia. Apakah dicari? Bagaimana alasan supaya tidak sholat? Malah belajar agama, mencarinya adakah di dalam pelajaran agama itu yang kira-kira tidak mengerjakan sholat atau membenarkan kegiatannya untuk tidak sholat. Iyalah. Nah ini uniknya manusia, itu namanya kerajaan dosa bertengger dalam dirinya. Maka engkau harus melepaskan itu. Atau kalau bahasa lain, kalau paling mudah, lingkungan yang sudah menyesatkan. Misalnya sudah biasa narkoba, pernah lihat narkoba. Berhenti dari narkoba itu bukan hanya pribadinya bisa berhenti, tidak, teman-temannya juga ada. Di si A ini sudah mau berhenti bipe narkoba, temannya nih datang mengasih lagi, nih nggak ada uang kata si orang itu, nih malah dikasih diberi malah gratis. Ah itu namanya kerajaan lembah dosa itu namanya, lembah setan. Iyalah kerajaan setan. Sehingga dia menghindari pun sulitnya bukan main. Mungkin cara satu-satunya hijrah ke tempat lain. Tapi sekarang musim kan? SIM telepon kan? Di teleponnya lagi oleh teman, ganti kartunya harus. Yalah. Oh, bukan main susah. Kayak apa? Inilah lembah dosa. Satu kampung Wipe, berjudi aja di kampung tuh kerjaannya. Ayo kayak apa? Keluar dari rumahnya sudah orang berjudi. Kayak Bib yang dilihat. Nah, Bib menghindarkan, diajak temannya main, ayo apa subhan di lembah. Maka engkau harus meninggalkan kerajaan dosa itu pada dirimu. Bagaimana caranya? Supaya kamu dapat diilhami oleh Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini munasabah dalam diri kita. Wa yabqa wa yardiul kulla ila yaumil qiyamah wa yajharu malakul qaumi yajharu
ijjahum wa ginahum. Maka ada kelompok orang yang sangat beruntung di akhirat kelak. Siapa itu? Ialah mereka yang bisa menjahirkan Allah yang Malik, yang Maha Raja dalam hidupnya, sehingga Allah pun muliakan mereka dan diberikan Allah kekayaan pada mereka di akhirat kelak. Jadi ini ada ilmu yang sifatnya al-aksu, pembalikan. Apabila kita hari-hari kita ini mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kita dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengagungkan narkoba, narkoba itu apa sekarang, sabu kah? Nah, sabu. Maka nanti di akhirat kita dihina. Apabila kita mengagungkan kekayaan kita, kita kaya, lebih banyak harta nih, maka kita akan dihina nanti di akhirat. Apabila kita mengagungkan diri kita, mengagungkan diri kita bisa kan? Mengagungkan, merasa bangga, merasa angkuh, merasa hebat, merasa berpengetahuan, maka nanti kita akan dihina di akhirat. Karena yang Maha Raja itu segala-galanya, Raja ilmu, Raja kekuatan, Raja kesombongan, yang berhak sombong itu hanya Allah saja. Maka kita di akhirat dihinakan. Jadi harus dibalik hidup di dunia ini. Jangan berani membuat kerajaan pada diri kita, baik diri kita sebagai raja maupun apa yang kita agungkan. Nah, ini cara memahami supaya di akhirat kita beruntung. Nah, guys, ini manusia lah. Ini hatinya, hati. Kolbun, kelihatan juga. Kolbun lah, hati. Hati ini terserap ke mata. Nah, ya lah. Ada di sini Malikun, raja. Siapa raja itu yang kamu anggap dalam hidup ini? Namanya Raja Malik, itu adalah raja. Bila engkau menganggap raja itu adalah hartamu, malun, kamu membanggakan hartamu, berarti hartamu adalah rajamu. Apalagi selain harta nih, jabatan, ya kah? Riasah, jabatan, pangkat sama aja nih, jabatan, pangkat. Berarti jabatan dan pangkatnya adalah sebagai rajamu. Apalagi selain ini kira-kira ada lagi lah? Ada berilmu, merasa alim, alim. Berarti kamu mengatakan dirimu adalah raja. Merasa berpengetahuan, merasa paling berpengalaman, merasa paling mengetahui, paling berpengalaman, merasa banyak ibadah, amilun, merasa paling banyak ibadah,
banyak beribadah, maka itu adalah rajamu. Nah, orang-orang ini di akhirat dicelakakan. Orang-orang ini di akhirat akan dicelakakan. Jar Syekh. Siapa yang beruntung? Yang beruntung itu orang yang di hatinya tidak ada itu. Dia tetap menganggap yang maha raja itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita buktikan. Masa secara teori rasanya tidak ada pertentangan, tapi ada. Contoh, harta. Berapa banyak orang gara-gara masalah harta ini berkelahi? Banyak kan? Banyak. Bahkan yang jadi masalah itu gara-gara rokok sebilah aja ya Kak, berkelahi, terlalu lagi. Kenapa? Orang sikut monopoli dalam hidup, iyalah, apalagi menipu orang lain, harta. Bahkan dia berani meninggalkan kewajibannya kepada Allah, melalaikannya kepada Allah, lalai dia kepada Allah hanya gara-gara harta. Jabatan Bang, kayak itu jola, segala-galanya jabatan. Ada orang hanya karena jabatan dia melawan orang tuanya, yalah. Nah, bekerja ke suatu tempat, ke daerah, orang tua ditinggalkan sendirian di rumah, sudah tua dia. Ayo, hanya gara-gara jabatan. Kalau tidak dipenuhi maka akan diturunkan jabatan, takut dengan jabatan akhirnya. Berarti gara-gara jabatan lalai dengan Allah. Alim karena merasa alim, orang tuanya bodoh, lalu menganggap sepele orang tuanya, berkata merasa dirinya yang benar, bukan orang tuanya benar. Bila dinasihati orang tuanya dia tidak bisa menerima. Kenapa? Karena merasa alim, tidak mau turun ke pengajian karena merasa alim, tidak mau belajar lagi karena merasa alim, merasa tahu dan seterusnya. Masya Allah, banyak nggak ajab? Masya Allah, merasa banyak amal, ya lah. Nah seterusnya. Nah ini maka orang-orang ini nanti dicelakakan Allah. Sebaliknya, balik aja lagi tuh. Jangan merasa banyak harta, meskipun banyak harta, sisihkan harta untuk sabilillah. Jangan merasa menuhankan jabatan, menuhankan kealiman, amal dan sebagainya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling penting ini, supaya di akhirat yang kata saya itu nanti fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti ada orang-orang itu yajharu ijjahum, Allah tampakkan ijah kemuliaan kepada mereka. Apa kemuliaan mereka itu? Karena mereka di dunia tadi itu tidak menyombongkan dirinya. Nah, mudah-mudahan kita dapat muhasabah, muhasabah itu menghitung-hitung diri juga, munasabah juga menghitung-hitung diri juga, dan tampil sebagai orang-orang yang mendapat kehormatan dan kemuliaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhani judlana binun bil walil qutbil rabbani sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Hannan Ya Mannan jud lana bil ghufran bil wali al-qutb al-'irfan al-habib Ali bin Abi Bakr السكران يا الله يا ستار جد لنا بالمختار بالولي
بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا مولانا يا مدين يا حاضر الأمير توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب والحمد لله